Tahukah kalian? Di ibu kota Nusantara akan segera dibangun stadion mini berkapasitas 5.000 penonton, taman safari, hingga pusat anggrek yang akan menjadi destinasi wisata baru di Indonesia. Pembangunan tahap pertama training center PSSI di ibu kota Nusantara telah rampung dan siap digunakan oleh tim nasional Indonesia untuk berlatih. Ini merupakan langkah besar dalam pengembangan sepak bola nasional. Kini, PSSI dan Otorita IKN menargetkan pembangunan stadion mini yang mampu menampung hingga 5.000 penonton. Stadion ini tidak hanya akan menjadi tempat latihan dan pertandingan, tetapi juga simbol optimisme bagi dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan bahwa pihaknya bersama OIKN telah mencapai kesepakatan terkait pembangunan stadion ini. Untuk pembangunan PSSI Training Center, kita sudah berjalan di tahap pertama. Sekarang kita masuk tahap kedua, di mana kita ingin mempercepat pembangunan stadion mini berkapasitas 5.000 penonton, ungkap Erick dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram miliknya pada Jumat, 21 Februari 2025. Lanjut pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, masih terus dilakukan. Hingga saat ini, ada 51 pemakarsa yang melakukan pembangunan di IKN dan sudah ada 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%. Ada beberapa bangunan yang dibangun oleh pihak swasta yang sudah selesai yaitu Hotel Nusantara, Telkom Smart Office, PLTS IKN 5 MW, dan Pusat Pelatihan PSSI. Ada juga beberapa bangunan yang belum selesai seperti hotel dan rumah sakit yang dibangun oleh pihak swasta. Sementara itu, untuk progres infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, untuk Kompleks Kepresidenan, terdiri dari Istana Garuda yang progresnya 99,1%, Istana Negara dan Lapangan Upacara yang progresnya 87,6%, serta Kantor Sekretariat Presiden yang progresnya sudah 94%. Ada juga Kantor Sekretariat Negara yang sudah 99,1%. Ini, kawasan kepresidenan, secara rata-rata sudah di atas 95%, kata Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Rabu, 30 Oktober 2024. Untuk kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, Danis mengatakan memang masih mengacu pada Kemenko yang ada saat pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang berjumlah 4. Meski demikian, di dalam kompleks kantor Kemenko terdapat 4 gedung sehingga total gedung yang ada adalah 16 unit. Rinciannya, gedung Kemenko I sudah 94%, Kemenko II sudah 61,2%, Kemenko III sudah 85,4%, dan Kemenko IV sudah 92,1%. Untuk rumah susun ASN Hankam akan ada 47 tower nantinya. Namun, hingga akhir Desember 2024 hanya ada 40 tower yang akan rampung. Beberapa progresnya yaitu Rusun ASN I sudah 87,7%, Rusun ASN II 78,6%, Rusun ASN III 79,5%, dan Rusun ASN IV 83,9%. Kemudian rumah susun ASN 1, 4, nah ini terdiri dari 47 tower diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai dan sebagian sudah digunakan, tuturnya. Sementara itu, progres pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ada beberapa yang sudah ada lebih dari 90% progresnya, salah satunya Rumah Tapak Jabatan Menteri, RTJM. RTJM sendiri progresnya sudah 93,9%. Jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah 36 rumah saat ini, jadi kembali mengacu pada yang lain, kata Danis juga mengungkapkan saat ini masih ada beberapa bangunan yang sedang tahap persiapan atau masih proses pembangunan awal, seperti Masjid Negara, Istana Wakil Presiden, Kantor Kemenhan, Kantor BIN, hingga area legislatif dan yudikatif. Kemudian ada juga sesuai arahan Bapak Presiden yaitu area Rusia legislatif tertarik menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Negara. Di 2028, Hal itu dibeberkan saat pungkasnya. lawatan Presiden Joko Widodo. Andre M. Semoga semua diberi kesehatan kepada Tuhan.
Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara minggu ini. Menariknya, proyek infrastruktur tersebut berasal dari investor asing seperti China, Rusia, hingga Australia. Pertama adalah pembangunan atau groundbreaking proyek hunian mewah di Ibu Kota Nusantara yang diberi nama Magnum Resort Nusantara. Proyek ini dibangun oleh investor asal Rusia yakni Magnum Estate. Pada hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Magnum Resort Nusantara, hunian luxury yang eksklusif yang dibangun dengan investasi kurang lebih 300 miliar rupiah, kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi mengatakan hunian mewah ini akan dibangun dengan nilai investasi 300 miliar rupiah dengan lahan sekitar 1,3 hektar. Sehingga nantinya akan memberikan banyak pilihan properti berkualitas dan kepada masyarakat yang ingin tinggal di Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menanyakan kepada co-founder Magnum Estate Igor Maksimov mengenai kesan di IKN. Jokowi mengatakan mereka memberikan kesan yang positif. Beliau menyampaikan ini adalah lokasi yang terbaik yang pernah saya lihat. Dan kita harapkan investasi ini akan menunjukkan bahwa peluang investasi yang ada di IKN ini terbuka untuk siapapun, karena ini akan menjadi kota global, kota internasional dengan seluruh fasilitas yang dimiliki, ucap Jokowi. Kemudian proyek kedua datang dari Delonis Group merupakan investor perintis yang menanamkan modal di IKN. Investor asal Cina yang memiliki jaringan hotel internasional dan sektor properti lainnya ini akan membangun kawasan mixed use di IKN seluas 24.000 meter persegi. Kawasan yang dibangun dengan nilai investasi 500 miliar rupiah dinamakan Delonis Nusantara. Pembangunan yang dilakukan berupa hotel, apartemen servis, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pusat olahraga dan kebugaran. Dengan investasi di IKN ini, Delonis Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN, dan ini akan membawa dampak pada investor lain untuk segera masuk ke IKN, disebut Jokowi. Diketahui Delonis berkantor pusat di Shenzhen, Cina yang didirikan oleh figur legendaris Alex Zheng. Grup ini mengoperasikan 16 merek hotel dan resort internasional dan lebih dari 600 properti hotel yang telah beroperasi dan tahap pembangunan. Lalu ada juga peresmian pembangunan dari investor asing lainnya, yaitu kampus Australian Independent School oleh The International Schools Group, TIS. Sekolah internasional ini berdiri di atas lahan seluas 7.900 meter persegi, dengan kapasitas 750 siswa mulai dari tingkat preschol sampai high school. Sekolah ini juga memiliki fasilitas lengkap berstandar internasional seperti ruang belajar, lapangan mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang. Semi Olimpik, auditorium berkapasitas 250 orang. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi investasi, kata Jokowi. Bukan hanya investor dari ketiga negara tersebut, ada juga investor lokal yang ikutan berinvestasi di IKN. Adalah pelataran Yozua Mes yang membangun proyek restoran mewah yang diberi nama Kerasukan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi berkantor di IKN Nusantara. Tak hanya berkantor, Kepala Negara juga telah bermalam di Istana Kepresidenan untuk pertama kalinya. Hal ini menandakan jika progres pembangunan ibu kota baru Indonesia terus berjalan sesuai target rencana. Bukan tidak mungkin, cita-cita melaksanakan upacara HUT RI ke-79 pun akan benar-benar terwujud. Upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara akan menjadi tonggak sejarah perpindahan ibu kota negara. Momen pengibaran bendera merah putih 17 Agustus 2024 itu juga akan menjadi tonggak sejarah bagi penyempurnaan infrastruktur IKN. Memang ada banyak hal yang menjadi sorotan di IKN, namun ada salah satu aspek yang sangat menarik untuk diperhatikan, sejalan dengan progres pembangunan yang telah dilakukan, yakni soal transportasi. Bukan sembarang transportasi, IKN akan memiliki moda transportasi yang berteknologi sumber canggih dan modern. Tanpa menunggu lama, moda transportasi ini akan segera wirawiri di IKN. Pertama, otorita IKN mulai melaksanakan uji coba penerbangan taksi terbang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Pesawat tanpa awak tersebut berhasil melakukan penerbangan selama sekitar 10 menit dengan ketinggian 50 meter dan kecepatan 50 km per jam.
Uji coba ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. IKN tidak hanya fokus pada pengadaan, tapi juga pengembangan teknologi. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mengembangkan teknologi transportasi masa depan. Otorita IKN telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah kerjasama dengan Hyundai Motors Company dalam pengembangan prototipe taksi terbang. Pihak otorita IKN berharap uji coba taksi terbang IKN ini dapat menjadi pemicu bagi pengembangan industri penerbangan sipil di Indonesia. Pemerintah optimistis bahwa dalam 5 tahun ke depan, taksi terbang sudah dapat beroperasi secara komersial. Kemudian, tidak kalah canggih adalah kereta otonom. Rangkaian kereta otonom Autonomous Rail Transit atau ART tersebut bahkan telah tiba di IKN guna memastikan kesiapan kereta untuk uji coba pada pekan depan atau pada 5 Agustus ini. Setelah sampai di IKN, komponen kereta otonom rencananya akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian akan dilakukan pula persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Proof of Concept atau POC pada Agustus 2024. POC merupakan demonstrasi kelayakan dari ide, produk, layanan, maupun rencana bisnis ART agar dapat berjalan optimal. Uji coba operasi merupakan salah satu bentuk POC. Adapun rangkaian kereta otonom yang akan diuji coba di IKN berjumlah 1 rangkaian yang terdiri dari 3 kereta. Selama masa uji coba itu, kereta otonom belum akan dioperasikan secara komersial atau berbayar. Lebih dari itu, IKN berpotensi menjadi lokasi wisata. Kita tahu Balikpapan memiliki destinasi wisata, ada konservasi orangutan hingga penangkaran buaya. Itu semua merupakan bagian dari satu kegiatan pariwisata. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah turut menyiapkan transportasi laut untuk melayani perjalanan wisata ke IKN mulai 1 Agustus 2024. Budi menjelaskan 1 unit kapal yang ditugaskan tersebut berjenis kapal pinisi milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Ia berharap kerjasama dengan skema pembelian layanan atau buy the service dapat menjadi stimulan agar ke depan semakin banyak operator kapal yang tertarik melakukan pelayaran komersil di IKN. Meski segala persiapan telah menunjukkan progres yang signifikan, namun perlu digarisbawahi bahwa IKN merupakan proyek atau program jangka panjang sampai 2045. Karenanya, agar semua pihak tidak membayangkan bahwa saat melaksanakan upacara HUT RI di IKN, semua fasilitas sudah siap. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN memang telah menjadi sorotan, bukan saja dari kalangan warga dalam negeri, akan tetapi juga media dunia. Berbagai cerita di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Selain bernada kekaguman dan dukungan, di antara sorotan itu banyak juga yang meragukan dan pesimis. Walaupun begitu, pemerintah hingga saat ini terus bekerja dan berkomitmen pada upaya pengembangan IKN sebagai kota masa depan, cerdas, dan pintar.